Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Afifa dengan NPM 211506153 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi proses and treat praktikum sistem operasi. Adapun tujuan praktikum ini yaitu yang pertama dapat memahami penggunaan dan penerapan treat. Yang kedua, dapat menulis kode sumber yang membuat treat. Ketiga, dapat menampilkan daftar proses atau treat dan pohon proses yang menggambarkan hubungan antar proses atau induk anak. Yang keempat, dapat memodifikasi kode sumber untuk membuat versi tanpa treat dan membandingkannya dengan versi yang menggunakan treat. Yang kelima, dapat memahami bagaimana treat berbagi sumber daya dari proses induk. Yang keenam, memahami tahapan dalam suatu proses. Dan yang ketujuh, memahami konsep transisi keadaan proses atau proses state. Nah, pengertian dari proses ini sendiri merupakan keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Dengan kata lain, konsep dari kejadian tunggal dari program komputer yang sedang berjalan. Proses yang berjalan secara binar akan mengandung satu atau lebih thread. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut ini. Yang pertama, ada new. Proses sedang dikerjakan atau dibuat. Yang kedua, ada running, yang berarti instruksi sedang dikerjakan. Kemudian ada waiting, yaitu proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi seperti sebuah penyelesaian input-output atau penerimaan sebuah tanda sinyal. Kemudian ada ready, yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Dan yang terakhir ada terminated, yang berarti proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau selesai dieksekusi. Nah, proses sendiri membutuhkan sumber daya. Sumber daya tersebut seperti yang pertama ada CPU time, ada memory, ada file, ada perangkat input-output. Nah, kemudian kita masuk ke thread. Thread merupakan unit dasar dari pemanfaatan CPU. Sebuah thread dalam proses akan menjalankan satu tugas atau job pada satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun, jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu. Hal ini disebut multithreading. Nah, lanjut ke karakteristik pembeda dari thread. Itu ada dua. Yang pertama ada lightweight process yang terjadi karena thread memiliki beberapa properties dari proses yang sedang berjalan. Kemudian ada multithreading memungkinkan banyak thread dalam proses yang sama. Jadi multithreading ini memungkinkan penggunaan thread yang lebih dari satu dalam satu waktu. Nah, dari thread ini memiliki 3 model, yaitu many to one to many, dan one to one. Kita lanjut aja langsung ke pendemoan CPU. Di sini berdasarkan kode dari modul. Nah, kodenya kita copy dulu. Kemudian kita beralih ke compiler. Di sini kita akan mempaste kode yang telah kita copy tadi. Itu saja. Oke, di compile kita compile. Nah, ini merupakan progress dari proses compiler dan ini merupakan program kode output. Itu output dari kode yang telah kita paste tadi. Selanjutnya di sini kita load compile kode in memory. Oke, kode sukses. Kita balik ke OS simulator. Pertama kita ganti ini ke round robin, kemudian ini ke 10, ke fast, ini kita create new. Baik, kita start. Nah, ini proses sedang running.
Di sini kita views process list. Nah, ini merupakan kegiatan proses sedang berjalan. Ini pohon prosesnya. Baik, kita lihat di input output. Di sini di konsolnya dinyatakan outputnya terdiri dari in main dan in thread 2. Kita close. Di sini kita stop terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya kita akan mencoba kode program thread yang kedua. Kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita ke compiler. Kita paste. Baik. Selanjutnya kita compile. Selesai. Kita load compile kode in memory. Oke, kode sukses. Lanjut kita ke OS Simulator. Di sini sudah, kita langsung create new aja. Start. Masuk ke view process list. Langkahnya sama kayak tadi. Nah, ini ada 2 thread yang terjadi. Ada thread test 1, kemudian ada thread 1 yang juga ada ready. Ini intinya proses yang sedang berjalan. Oke, selesai. Kita close. Kita close. Stop. Nah, kesimpulan dan apa yang kita peroleh dari pendemoan tadi itu dapat disimpulkan kejadian tadi adalah kejadian proses dan thread, yang dimana ada 1 kejadian proses dan 2 kejadian thread. Selebihnya dapat disimpulkan proses sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori, sedangkan thread lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Kemudian ada thread digunakan untuk tugas-tugas sederhana, sementara proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat-berat seperti pelaksanaan aplikasi. Kemudian ada proses tidak berbagi ruang alamat yang sama, namun thread dalam berbagi proses yang sama dalam ruang yang sama. Kemudian ada yang proses yang independen satu sama lain, tetapi thread saling bergantung karena mereka berbagi ruangan yang sama. Kemudian sebuah proses dapat terdiri dari beberapa thread. Seperti yang tadi, itu kan terjadi 1 proses. Tetapi itu terjadi 2 thread. Seperti yang kita demokan sebelumnya. Karena thread berbagi ruang yang sama, virtual memory hanya terkait dengan proses tapi tidak dengan thread. Tapi prosesor virtual yang berbeda dikaitkan dengan setiap thread. Setiap proses memiliki kode dan data sendiri, sedangkan proses thread berbagi kode yang sama dan data. Setiap proses dimulai dengan thread utama, tapi dapat membuat thread tambahan jika diperlukan. Seperti kita tadi, kita dapat menambahkan thread atau mendapatkan kode. Kemudian kita jalankan. Dan terakhir, konteks beralih antara proses jauh lebih lambat dibandingkan konteks beralih antara thread dari proses yang sama. Dan yang terakhir, thread dapat memiliki akses langsung ke segmen data, tetapi proses memiliki salinan sendiri segmen data mereka. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.